Saat ini 1 hari sebelum Hari Raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang, di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan salam. Kita semua sebagai warga gereja dan juga sebagai warga negara, sudah selayaknya kalau kita juga wajib mematuhi dan mentaati kebijakan pemerintah, khususnya dalam berupaya memutus mata rantai penularan penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 saat ini. Oleh sebab itu, serangkaian ibadah Paskah tahun ini, termasuk ibadah Kamis Putih, masih dilaksanakan secara online, yang dapat diikuti dari rumah Bapak, Ibu, dan Saudara masing-masing. Dalam keadaan yang demikian ini, secara fisik, kita saling berjauhan satu dengan yang lain.
namun kita secara roh dipersatukan melalui pelayanan ibadah yang dilaksanakan saat ini. Untuk itu, mari kita secara sungguh-sungguh dengan menyiapkan tubuh, hati, pikiran, serta waktu untuk Tuhan, guna memasuki ibadah Kamis Putih yang dilayankan secara online malam hari ini. Kita masuk saat teduh dan bersama-sama masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami Jemaat Mudika Kartasura secara keseluruhan mengucap syukur atas anugerah-Mu, sehingga kami saat ini dapat menyelenggarakan ibadah Kamis Putih secara online. Kami mohon berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, melalui karya Roh-Mu yang kudus terkhusus bagi para pelayan yang ambil bagian pelayanan saat ini. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyikanlah Kidung Baru 125, bait pertama dan yang keempat, Ku dengar panggilan Tuhan. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari pada malam hari ini sebelum kita mendengar sapaan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, di mana kami umat-Mu yang ada di Gereja Kristen Jawa Kartasura boleh mengadakan ibadah Kamis Putih pada tahun 2020 ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu atas setiap umat-Mu. Terlebih kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emil Sriwijoyo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai beliau untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu bisa bermanfaat, berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima dan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus,
Pembacaan pada malam hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai yang 17 dan dilanjut ayat 31b sampai dengan 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyertakan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberitakan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalamnya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hei anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian sabda Tuhan.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Hosiana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Di dalam ibadah Kamis Putih pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mengambil tema hamba yang percaya. Dalam bahasa Jawa, abdi ingkang pitados. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Yesus, harga diri dan kebesaran seseorang lebih terkait erat pada kemampuannya bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesamanya. Aktualisasi diri terjadi ketika kita mampu melayani dengan sungguh-sungguh tanpa diembel-embeli ambisi untuk mengejar prestis atau harga diri. Sebab jika itu yang menjadi orientasi kehidupan dan pelayanan kita, maka kita akan kehilangan makna pelayanan itu sendiri yang adalah untuk melayani Tuhan yang bukti konkretnya kita lakukan pada sesama kita. Kemuliaan bukan hak kita, tetapi itu adalah hak Tuhan. Bukankah kita ini hanya hamba yang patut menerima kemuliaan dalam Sang Tuan kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 13, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus mewajibkan kita untuk melakukan apa yang telah diteladankannya. Ini wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Harus. Mengapa kita sering gagal menjadi teladan bagi orang lain untuk bersikap rendah hati, ketulusan melayani, dan saling mengasihi untuk melayani? Karena kita lebih banyak berbicara daripada berbuat. Kita lebih pandai bermain kata daripada mewujud nyatakan kata-kata kita. Kita lebih pandai berargumentasi daripada bermeditasi apakah kita semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Umumnya kita merasa cukup berhasil dalam memberikan nasihat dan pengajaran, tetapi sering gagal dalam menjadi teladan yang sebenarnya. Kesabaran, kebesaran kita, dan aktualisasi diri kita terjadi apabila kita dapat merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama, serta setia dalam melaksanakan tugas panggilan kita untuk saling mengasihi dan melayani. Oleh sebab itu, maukah kita semakin diubah dan dibarui oleh Tuhan menjadi pribadi yang peduli, mengasihi,
dan melayani sesama dengan kerendahan hati? Dengan kerendahan hati, hamba meyakini bahwa akan memunculkan kemenangan yang hakiki, seperti idiom Jawa demikian. Ngluruk tanpa wadyabala, perang tanpa gaman, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo. Sikap seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus akan mewartakan kedamaian bagi kehidupan ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba yang percaya. Dalam gerak hidup manusia, kita menemukan banyak orang yang ingin menjadi besar menurut pandangannya sendiri. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk menjadi besar di mata sesamanya. Dari kegiatan studi formal, bisnis, karir, dan lain sebagainya. Demi mencapai apa yang diinginkan tersebut, mereka bisa menghalalkan segala cara. Kalau di atas disinggung mengenai studi, karir, dan lain sebagainya, itu bukan berarti kegiatan tersebut adalah dosa. Yang menjadi renungan penting dan pertimbangan kita adalah mengapa kita tidak bergumul untuk menjadi besar di mata Allah. Menjadi besar di mata Allah adalah memiliki hati atau kehidupan seorang hamba. Inilah orang besar dan kaya di mata Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, kita menemukan penjelasan mengenai hati seorang hamba. Dari penjelasan tersebut, kita menemukan ciri kehidupan seorang pelayan Tuhan. Ciri seorang pelayan Tuhan yang benar. Pertama, bekerja sepenuh hati bagi Tuhannya. Tuhan di sini adalah Tuhan sendiri. Ini adalah sebuah kehidupan yang dihargai Allah dan sungguh-sungguh berharga. Kehidupan semacam inilah yang sudah ditemukan oleh Rasul Paulus melalui penghayatan perjamuan kudus. Kita bisa membaca di dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Seorang yang hidup bagi Tuhan bagai prajurit yang baik, tidak memusingkan penghidupannya sendiri. Kehidupan sebagai milisi kerajaan surga semacam inilah yang jarang kita temukan dalam kehidupan orang percaya. Tetapi inilah pola hidup yang seharusnya kita miliki. Orang-orang seperti ini pasti tidak menghamba kepada mamon. Seorang yang hendak melayani Tuhan tidak boleh memikirkan hari depannya dengan kacamata dunia. Kata menderita dalam teks aslinya adalah sunka opateson, sebuah pesakitan, yaitu penderitaan yang kita pikul karena melayani Tuhan. Tentu saja orang-orang seperti ini tidak menuntut upah sama sekali. Baginya, menderita bagi Tuhan adalah kehormatan yang luar biasa. Yesus berkata kepada seorang yang mau mengikut Tuhan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dari pernyataan Tuhan Yesus tersebut, jelas sekali
bahwa hendaknya kita mengiring Tuhan bukan karena jaminan hidup duniawi, tetapi karena mengasihi Dia. Hal ini yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Ini sebuah pencobaan yang dari iblis. Asal Yesus mau menyembah kepada penghulu kegelapan tersebut, maka Yesus akan menerima segala kemuliaan dunia. Tetapi Tuhan Yesus menolak dan menjawab, kamu berbakti. Siapa menjadikan dirinya sahabat dunia, ia adalah musuh Allah. Hendaknya kita tidak menjadi seperti Yudas atau Demas yang mengasihi dunia sehingga mengkhianati Tuhan. Pelayan Tuhan tidak boleh menjadi hamba uang. Sikap ini harus dimulai hari ini. Hendaknya kita tidak mencari tempat pelayanan karena uang. Pelayanan bukan perburuan terhadap uang, tetapi jiwa yang diubahkan menjadi seperti Yesus. Hidup dalam pengaturan Allah. Kita harus menerima kenyataan bahwa di luar pengaturan Tuhan adalah kehidupan yang tidak tertib, rusak dan kebinasaan. Menjadi pelayan Tuhan adalah menjadi seorang yang tunduk kepada pengaturan Allah. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus hanya hidup seturut rencana dan kehendak Allah. Tiada hari tanpa kerja. Senantiasa hidup bagi Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus diperuntukkan bagi Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus diperuntukkan bagi Tuhan. Kita bisa membaca di dalam surat pertama Korintus pasal 10 ayat 31. Allah yang mengetahui talenta kita dan segala karunia khususnya, Ia tahu di mana kita harus berada. Tidak ada pada tempat di mana kita harus berada merupakan suatu kerugian dan kelelahan hidup. Orang percaya yang berusaha menyenangkan hati Bapa adalah pribadi-pribadi yang mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bergumul untuk didapati Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela. Kita harus berprinsip berlandaskan pada firman Tuhan. Tidak perlu peduli apa kata dunia terhadap kita. Kita tetap menampilkan diri sebagai pelayan Tuhan. Kita bisa membaca di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menawarkan kepada kita kehidupan kekal. Kita tidak memiliki ini. Kehidupan kekal adalah pemberian Tuhan yang ditawarkan kepada kita. Yang kita dapatkan ketika kita meminta Dia untuk memasuki kehidupan kita. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Hal ini cukup sederhana. Tuhan telah memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup ini ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dia ingin masuk dalam hidup kita. Semua ada pada pilihan kita. Menjadi hamba yang percaya atau tidak. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita bersyukur di dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang Tuhan karuniakan bagi kami masing-masing. Kami boleh menerimanya, mampukanlah kami melalui karya Roh-Mu yang kudus, hidup di dalam suasana takut akan Tuhan dan rendah hati di hadapan Tuhan dan dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Di dalam mengatasi virus corona dan COVID-20 ini. Tuhan tolonglah bangsa kami dan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi untuk bebas dari virus corona dan COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan kami memperoleh mujizat. Mujizat kesejahteraan dan hidup tenang hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi para dokter dan tim para medis. Tuhan berkati pekerjaan pelayanannya di dalam tugas pelayanan selaku hamba-hamba-Mu yang mendatangkan damai sejahtera ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkatilah juga jemaat-Mu Gereja Kristen Jawa Kartasura di sini. Berkatilah majelis jemaat-Mu dan berkatilah komisi-komisi gerejawi di dalam rencana pelayanan untuk mendatangkan damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa di dalam doa Bapa kami nyatakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama umat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita memuji di dalam PKJ 179 bait pertama dan yang kedua, kasih paling agung.
marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada